Roha. Siapa ini Roha? Saya yang Roha. Saya yang beda dari badan ini. Badan ini jauh sekali daripada Roha. Setiap roha, setiap jiwa di dunia mau cari bahagia. Tapi sampai sekarang gak ada yang udah cari bahagia di dalam badan dan mobil mewah. Kalau kita mau cari bahagia dan senang banget, kita harus cari di dalam diri. Kita udah pernah banyak kali lahir dan meninggal, tapi sampai sekarang kita gak ada benar senang. Bagaimana kita cari benar senang? Kita tidak tahu siapa yang saya. Kita pikir ini badan itu aja saya. Kulit itu aja kulit punya saya. Kalau kulitnya itu putih dan hitam, kita pikir ini putih dan hitam itu aja saya. Tapi saya bukan kulit, saya bukan daging, saya bukan darah. Saya itu roha jauh beda daripada badan ini. Dan walaupun badan ini bukan punya saya, jadi bagaimana mobil dan mewah, jadi bagaimana mata, bagaimana kaki, bagaimana kuku, bagaimana tangan, bagaimana telinga, bagaimana hidung. Gak ada yang di dunia punya saya, cuma roha, roha, dan roha. Saya udah pernah banyak negara di dunia, tapi sampai sekarang saya tidak pernah ketemu sama-sama satu orang pun yang udah cari bahagia di dalam badan dan material di dunia. Tapi saya mau bilang hari ini, saya lagi di hutan ini, tapi waktu saya tinggal di hutan, saya tidak pikir ini hutan. Kemana-kemana aja saya udah pernah. Kalau saya tinggal di Amerika, saya tinggal di Amerika, atau saya tinggal di hutan ini, saya gak ada masalah. Kenapa? Karena saya tidak peduli di mana badan ini. Saya cuma pikir itu aja siapa yang saya jiwa, saya bukan badan. Saya tak akan meninggal. Badan ini mau meninggal. Badan ini udah lahir untuk itu, badan ini mau meninggal. Tapi saya selalu akan tinggal di sini. Walaupun saya gak ada di sini, gak ada masalah. Saya akan ada di negara ini atau negara beda, tidak ada masalah. Kalau saya udah lupa siapa yang badan ini, dan kalau saya meditasi di dalam, saya tidak tahu di mana badan ini, di mana roha ini. Saya cuma senang sekali. Itu aja cuma cara. Dan bagaimana kita dapat, bagaimana kita pergi seperti mau cari bahagia, bagaimana kita cari. Hanya cuma satu ada hal, itu aja meditasi sama Tuhan. Tapi sampai sekarang saya tidak pernah tahu, kami tidak pernah tahu siapa yang Tuhan. Kita tidak pernah lihat Tuhan, karena Tuhan gak bisa lihat dari mata. Kalau kita pakai mata gak bisa lihat, karena Tuhan gak ada warna. Kalau kita mau dengar Tuhan gak bisa dengar, karena Tuhan gak ada suaranya. Kalau kita mau pegang Tuhan gak ada, karena Tuhan gak ada tangan. Tuhan itu beda, jauh beda daripada badan ini. Untuk itu kalau mau cari Tuhan, Tuhan itu siapa? Cuma roha itu aja Tuhan. Siapa roha? Oke, kalau ada permata, satu permata di depan saya, kalau saya lihat permata, gimana? Siapa yang tahu ini permata? Mata tak tahu ini permata. Ada yang jiwa, ada yang roha, itu aja tahu ini permata. Atau gak ada yang lain yang tahu ini permata. Dia yang tahu, siapa yang punya itu tahu. Tahu, mata bukan tahu. Mata tidak tahu siapapun. Mata tidak tahu siapapun. Mata tak bisa tahu karena
mata ada. Kalau orang udah meninggal, ada badan di situ, ada badan punya itu mata, tapi badan itu tak bisa tahu. Jadi siapa yang udah pergi dari situ, yang dulu dia punya tahu, itu aja roha, itu aja roha. Kalau kita rasa, kita pikir, oke, itu aja saya udah pegang, saya udah cium, saya udah lihat, saya udah dengar, tapi siapa yang gitu? Itu aja jiwa. Saya bukan badan ini. Saya bukan badan ini. Roha gak bisa bilang dari kata-kata. Untuk itu, rohang tak bisa baca di Al-Quran, Bible. Orang gak bisa. Orang mau baca Tuhan di dalam itu Al-Quran. Tapi di dalam Al-Quran cuma ada tulisan kata-kata. Kata-kata. Cuma ada tulisan kata-kata di Bible. Semua sastra di dunia ada cuma tulisan kata-kata. Tapi mana ada Tuhan? Tuhan ada di dalam. Kalau kita meditasi, kita bisa dapat, kita bisa lihat Tuhan. Dan Tuhan itu aja saya mau. Mana mau? Saya yang gitu Tuhan. Tak perlu mau. Cuma harus tahu. Jangan bilang mau. Bilang tahu. Saya jiwa itu aja saya mau tahu. Dan sekali kalau kita udah tahu saya itu Tuhan, gak ada masalah. Walaupun dompet saya kosong, saya ada banyak uang, gak ada masalah. Karena 1 rupiah pun, 1 uang pun, 1 dolar pun saya tidak bisa bawa kalau pergi ke kubur. Itu aja saya mengajar sampai sekarang saya dah purna 158 negara di dunia. Tapi kemana-kemana aja saya pergi. Saya cuma bawa 1 baju, 1 celana. Saya gak punya 2 baju, 2 celana. Kenapa? Saya gak mau material life. Saya mau cuma roha aja, gak mau yang lain. Dan saya mau sekarang aja kalau saya udah meninggal, saya siap. Saya tak akan tunggu. Saya tak akan bilang, oke, jangan bunuh. Saya siap aja, selalu saya siap. Saya gak ada masalah itu. Untuk itu, karena saya udah lihat Tuhan, saya udah lihat roha, saya udah tahu semuanya untuk sementara. Hidup untuk sementara, mati untuk sementara, uang, keluarga, semuanya udah tahu, semuanya itu sementara. Apalagi istri juga sementara, suami juga sementara, anak-anak juga sementara, kakak, mas, abang, semuanya udah sementara. Apalagi rasa untuk keluarga, apalagi rasa untuk teman dan musuh, semuanya untuk sementara. Kalau ada rasa untuk cinta, kalau ada rasa benci, itu juga sementara. Cuma Tuhan yang ada itu selalunya. Selalu. Itu aja saya. Waktu itu, kalau kalian tidur di hutan, kalau kalian tidur di mahal-mahal makanan dan mahal-mahal itu tempat tidur, gak ada kamu di situ. Untuk itu, bagaimana kita cari Tuhan? Saya mau bilang cuma satu aja. Kalau mau sampai di meditasi, harus ada iba. Kalau kita tidak punya iba untuk manusia, untuk binatang, untuk semua jiwa di dunia, kita tak bisa tahu Tuhan. Harus ada iba. Untuk itu, kalau saya datang ke sini, kalau saya lihat itu kaget. Saya rasa bagaimana orang bisa bunuh binatang seperti ini langsung. Oke, ambil 1 pisau dan cuma potong. Waktu kamu potong, oke, gimana rasa kalau potong jari, kalau potong tangan,
Gimana rasa, gimana sakit? Pernah sakit kan? Kalau kita potong satu jari aja, dikit aja, gimana kita rasa? Jadi kalau kita bunuh ayam, ikan, dan binatang, sapi, bagaimana rasa mereka? Mereka juga jiwa, mereka juga mau hidup, mereka juga tidak mau meninggal, mereka tidak minta apa-apa dari kita. Mereka minta kami mau hidup. Mereka bilang, kami akan cari makanan, kami akan cari apa-apa kami mau. Kami akan cari diri sendiri. Tapi manusia, jangan bunuh kami gak mau meninggal. Mereka mau hidup, mereka mau hidup. Siapa yang gak mau hidup di dunia ini? Cuma saya aja saya mau bilang kalau kita ada pilihan, kenapa kita bunuh binatang? Kalau kita ada pilihan, kalau ada sayur-sayuran, ada buah, kenapa kita tidak makan itu? Kenapa kita harus bunuh binatang? Kenapa? Dan atas nama Tuhan, karena atas nama Tuhan kita bunuh binatang, itu tak bagus. Itu tak bagus. Kalau kita mau baik-baik, kita semua pergi berdoa. Tuhan, ada yang pergi untuk berdoa, pergi ke masjid, pergi dan di situ mereka berdoa Allah. Ada yang pergi ke gereja, mereka berdoa Yesus. Semuanya orang mau pergi untuk berdoa. Tapi kenapa kita sedih sekarang? Karena kita pikir saya Muslim, saya Kristen, saya Buddha, saya Hindu. Kenapa? Air itu sama, cuma bacaan aja beda. Kalau kita pikir itu gara-gara bacaan itu air sudah beda, itu salah. Semua jiwa, semua roh di dunia aja sama aja. Jangan pilih, jangan pikir semua orang di dunia itu beda, itu salah. Percaya saya, sekali aja kalau pikir saya manusia dan Anda manusia, saya tidak mau tahu aja siapa yang itu. Saya itu udah cukup untuk saya. Itu cukup. Kenapa kita harus tahu kamu Islam atau kamu Kristen? Kemana aja saya pergi, orang tanya sama saya. Pertama kali aja saya pergi, semua orang mau tanya sama saya. Muslim, Islam, Buddha, Hindu. Enggak, saya manusia, Anda manusia. Itu aja cukup. Kita baik-baik saja. Kita manusia. Kita harus ada cinta sama semua manusia. Karena kita harus ada ibadah. Kalau kita gak ada ibadah, bagaimana kita bisa dapat Tuhan? Kita harus, walaupun orang tak baik, walaupun orang kasar, keras sekali sama kita, orang mau jahat sama saya, tapi itu terserah mereka. Saya tak mau jahat sama orang. Itu terserah orang, terserah mereka. Saya mau baik-baik aja, karena saya tahu detik pun saya tidak tahu besok saya ada di sini atau enggak. Karena dari mata saya lihat banyak orang lagi meninggal dan mereka udah tinggal di dunia ini. Jadi saya tidak mau, sebelum saya meninggal, saya mau satu musuh pun tidak mau di dunia ini. Kalau sudah meninggal, biar aja. Kenapa? Kalau saya sudah meninggal, biar aja. Karena saya gak ada satu musuh pun di sini. Saya gak ada satu musuh. Karena apa yang saya dapat, sakit aja, sedih aja. Gak ada dapat apa-apa. Cuma mau baik-baik. Harus ada ibadah. Harus ada. Untuk itu kalian pikir dulu. Kalian udah pernah pikir tentang uang, bagaimana saya cari uang, bagaimana cari makanan, bagaimana. Tapi sekalipun tak pernah coba bagaimana saya cari Tuhan.
Dari pagi sampai malam kita pikir, oke pagi kalau udah berdiri, kalau udah bangun, kita pikir saya udah bangun. Mataku udah buka, tapi mataku udah buka tapi sampai saya tidak tahu siapa yang udah bangun. Ini badan udah bangun tapi jiwa belum bangun. Waktu jiwa udah bangun, waktu itu kita akan lihat semua jiwa di dunia sama aja. Gak ada roh yang beda semuanya. Dikit pun kalau kata saya lihat itu sapi, saya lihat Tuhan di situ. Kalau saya lihat anjing, lihat Tuhan di situ. Kemana-kemana aja saya lihat pohon dan hutan, semua aja saya lihat itu semuanya Tuhan aja. Kemana aja saya pergi, saya gak mau lihat kulit, gak mau lihat daging darah, gak mau lihat otak, gak mau lihat telinga, kuku, jari, gak mau lihat apa-apa di badan ini, rambut, ini semuanya badan dan badan. Gak ada Tuhan di sini. Kalau saya pergi, kalau saya lihat di Tuhan, cuma satu aja saya mau lihat. Ada satu aja orang di dunia. Tuhan, Tuhan dan Tuhan. Walaupun saya lihat binatang di sini, binatang mau bunuh saya. Sekarang binatang mau makan saya. Tapi saya tidak cemas. Saya terima. Kenapa? Saya tak akan meninggal. Ada yang meninggal itu aja badan. Bukan Tuhan, bukan roh, bukan jiwa. Untuk itu kita baik-baik sama semua orang di dunia. Jangan mau mencuri barang-barang dari orang. Karena sekarang aja kalau saya udah meninggal, siapa yang saya akan bawa? Bisa saya bawa satu barang pun sama saya. Saya kira, oke saya akan udah simpan banyak duit sama saya. Tapi kalau udah tidur malam, besok pagi tak tahu saya akan bangun atau enggak. Untuk itu saya mau bilang, kalau satu duit saya tidak bisa bawa dari hidup ini ke hidup yang lain, bagaimana? Untuk itu, walaupun kalau ada kita harus bantu sama orang, kita harus apa-apa saya bisa kasih ke orang. Jangan pikir apa saya tarik dari orang, apa saya tarik dan saya dapat senang-senang gitu, gak bisa, tak mungkin itu. Satu aja mungkin tuh, walaupun saya pergi saya mau oke, Tuhan aja. Selalu saya pikir saya udah tahu banyak orang di dunia. Saya udah capek waktu kamu akan dapat bahagia. Saya mau baik-baik sama orang. Untuk itu dari kecil saya tidak punya makan daging, ikan, ayam, apalagi makanan laut. Itu bukan makanan, itu mereka jiwa, mereka tak mau mati, mereka kaget, mereka tak mau matian. Mereka mau lari dari matian, tapi langsung kita ambil pisau dan langsung potong sapi, langsung potong ayam. Kita tak pernah pikir gimana rasa. Dikit aja kita sakit, kita mau cari rumah sakit, kita mau ke situ, kita mau operasi. Kenapa? Karena sakit sekali, kita mau senang aja. Kita udah mau keluar dari sakit, dari sedihan, tapi kita berapa kali kita udah sakiti orang, binatang. Untuk itu saya ada hidup. Dari kecil, dari lahir saya tidak pernah makanan. Saya tidak pernah makan itu binatang. Saya tidak pernah makan ikan, ayam. Apalagi saya tidak pernah makan itu bawang putih, bawang merah, kentang, dan apalagi wortel, dan saya tidak pernah makan. Saya cuma makan itu sayur-sayuran aja, buah aja. Karena kalau kita makan, saya tidak
Sekarang saya udah berhenti minum susu juga. Kenapa? Karena kalau kita ambil susu dari sapi, mereka juga sakit. Itu susu, bukan untuk saya. Bukan untuk saya, itu untuk anak binatang. Tapi kita tarik susu dari binatang dan anak binatang itu lapar. Itu tak bagus untuk manusia. Gak ada satu binatang di dunia ini yang makan, yang minum susu. Sehidup yang minum susu. Kalau ada anak kecil, biar minum susu. Tapi kalau udah besar, gak ada satu binatang pun di dunia yang minum itu susu. Karena binatang juga tahu gak boleh sakiti ibu. Berapa kali kita sakiti ibu? Berapa kali? Dan itu ibu bukan punya saya, ibu punya binatang. Untuk itu saya tidak pernah makan daging. Dulu waktu kecil saya pernah minum susu sapi. Tapi saya pikir banyak. Waktu malam saya gak bisa tidur. Selalu pikiran jalan terus dan tak bisa berhenti. Kenapa? Kalau saya mau hidup dan kalau ada mungkin hidup, kalau gak minum susu dan kalau gak minum itu, kenapa? Kalau saya bisa, saya tak mau sakiti satu jiwa pun. Ya, itu benar. Pohon dan buah, mereka juga jiwa. Tapi kita harus berhenti potong, kita harus berhenti bunuh yang bisa lihat dari mata saya. Kalau pohon juga ada sakit tapi gak bisa lihat dari mata. Satu hari kita harus berhenti semua makanan dan semuanya. Tapi kita mulai dari binatang. Kita mulai dari telur, ikan. Mereka juga jiwa. Kita pikir telur gak punya jiwa. Tapi dari mana itu ayam keluar? Ayam keluar dari itu telur aja. Untuk itu telur juga gak bisa. Dilarang. Coba aja kalau makanan vegetarian itu, kalau coba sekali aja. Karena dari lahir kita pikir bagaimana kita hidup kalau kita tidak makan itu. Dari lahir saya tak pernah makan itu. Tapi saya masih ada hidup baik. Saya senang sekali. Saya cinta. Saya cinta sama itu ayam. Kita bilang saya cinta ayam. Bukan maksudnya cinta, maksud kita mau titip sama saya, kita mau taruh di rumah dan kita mau senang-senang, kita mau lihat dia senang-senang. Kalau kita cinta anak kita bilang saya cinta anak saya. Saya cinta anak, saya cinta istri, saya cinta sama itu bapak dan ibu, saya cinta. Tapi kalau kita bilang saya cinta ayam, itu cinta? Langsung potong dan makan itu cinta? Mana ada cinta? Kita harus baik-baik sama semuanya. Kita harus baik-baik sama semuanya. Karena tak tahu besok saya ada di sini atau tidak. Saya ada di sini atau tidak. Badan ini untuk sementara. Karena saya udah pernah lihat waktu tsunami di Aceh. Saya pernah lihat di situ ada satu orang yang punya banyak uang, dia bisa buka 1000 PT untuk makanan biskuit dan Oreo dan bisa buka PT. Bukan 1000 PT. Dia sudah punya banyak uang. Tapi setelah tsunami semuanya sudah hancur. Dia diantri. Waktu seperti pengemis. Dia diantri mau minta makanan. Tapi
Waktu itu saya lihat, oh Tuhan, kenapa? Semuanya untuk sementara. Semuanya untuk sementara. Waktu itu saya udah capek dari hidup ini. Capek bukan maksudnya saya mau bunuh diri. Saya capek, artinya itu saya capek itu saya gak mau jahat saya gak mau keras sama orang. Untuk itu, waktu meninggal kalau orang yang tanya sama saya, gimana? Kamu mau bilang sama saya apa-apa kamu udah bikin jelek sama orang? Enggak, enggak. Hati kita harus bersih-bersih. Kalau kita pakai baju yang bersih, kita tak mau pakai baju yang itu udah jelek dan itu kita tak mau pakai. Sekali aja kalau ada baju yang udah jelek, kita langsung mau untuk cuci baju. Kita gak mau pakai. Setelah udah bersih kita mau. Kalau kita mau pakai baju yang bersih-bersih, kenapa kita tak pikir bersih pikiran? Bisa. Jangan pikir kalian gak bisa. Bisa. Sebelum kalian pergi ke gereja, masjid, tempat Tuhan apa-apa aja, saya tidak ada masalah. Saya pergi ke gereja, saya pergi ke masjid, saya pergi ke Buddha Vihara, saya pergi semuanya tempat karena saya mau baik-baik sama semua manusia. Saya tidak maksud saya benci sama mereka dan saya udah ikuti sama satu agama. Saya udah cari di dunia, ada yang Kristen, ada yang Muslim, ada yang Buddha, ada yang China, ada yang Hindu. Tapi sampai sekarang saya tidak pernah cari yang ada baik-baik manusia. Kalau kita udah baik-baik manusia, kita tak perlu cemas sekalipun. Berantem di dunia untuk apa? Kenapa? Berantem, selalu berantem. Satu negara mau berantem sama negara yang lain dan mereka mau tarik dan negara yang lain. Kenapa ini semuanya? Kita baik-baik. Saya tidak mau. Saya udah pernah sakiti banyak orang yang lalu. Banyak orang. Tapi itu salah. Terima salah. Apa-apa udah dilalu. Terima aja. Tapi besok-besok depan, jangan pikir tentang apa-apa udah lewat. Kita punya mataku punya depan kan, bukan di belakang. Itu belakang. Mataku bukan punya belakang, itu depan. Kenapa? Karena kita harus pikir tentang depan. Apa-apa kami sudah bikin salah, apa-apa kami sudah jahat sama orang, lupakan saja. Minta maaf dan lupakan saja. Karena kita selalu pikir yang mana bagus, yang mana jelek. Kita tak mau dosa. Jangan dosa. Apa-apa pikiran kalau kita percaya. Kalau kita percaya Tuhan, kita tak boleh rasa jelek. Karena racun itu bagus. Racun bagus. Kenapa? Karena kalau kita minum racun, kita akan mati sekali. Tapi kalau kita jelek, kalau kita jelek sekali, dan kalau kita keras sekali, kalau kita tak baik sama orang, kita akan pergi ke neraka. Mau surga atau neraka? Itu terserah Anda. Gak ada yang Tuhan yang kirim ke surga atau neraka. Kalau kamu jahat sama orang, oke, pasti kamu akan ke neraka. Tuhan tidak kirim ke neraka. Tuhan tak mau kamu pergi ke neraka. Kalau saya mau baik-baik, kalau saya tidak mau sedih, kalau saya tidak mau sakit di neraka, saya tidak boleh jahat. Walaupun saya lapar, saya gak ada uang untuk makan, saya senang. Walaupun saya lapar sekali sekarang, saya tidak punya makan di sini.
karena saya vegetarian. Saya tidak punya makan, apalagi di hutan ini. Saya tidak punya. Saya tidur di hutan sini, gak apa-apa. Kenapa? Kenapa? Walaupun kita tidak punya uang, kalau kita tidak punya makanan, tak ada masalah di sini. Cuma itu aja. Walaupun saya tidak makan, oke. Kalau saya tidak makan, tidak ada cemas. Kalau saya tidak usah lupa Tuhan aja. Itu aja. Sekali kalau kalian pikir tentang roha dan jiwa, tentang bahagia dan sedih, kalian ada pilihan yang mana kalian mau. Kalian ada dua pilihan, mau buah dan sayur, mau anjing dan ikan dan ayam. Kalian ada pilihan. Ada dua binatang, ada yang makan sayur-sayuran, sapi tidak makan daging, sapi makan sayur-sayuran aja. Tapi ada yang makan seperti anjing, seperti singa, mereka mau makan daging. Badan mereka itu jauh beda daripada badan manusia. Badan manusia dan badan sapi itu sama. Apa itu? Itu badan manusia udah buat hanya untuk makan vegetarian, hanya untuk makan sayur-sayuran aja. Tapi kita mau tenaga, kita mau badan yang ada tenaga, kita biar bisa berantem, biar kita bisa senang-senang sama istri, sama suami, dan gak ada bahagia di situ. Kalau kita udah nikah sekali, kita pikir oke, besok saya akan ada istri dan anak-anak dan saya akan ada keluarga. Dikit aja pikir. Sampai sekarang udah pernah dapat atau tidak, cuma pikiran aja. Tak pernah. Kenapa? Kita pikir selalu besok saya akan dapat bahagia. Besok hari ini saya punya berapa juta, 100 juta saya sudah punya. Tapi saya tidak senang. Saya kira oke, besok saya akan dapat itu 500 juta. Tapi cuma tanya aja orang yang punya 500 juta, kamu senang atau sedih? Dia akan bilang sedih sekali. Kenapa? Udah dapat 5 kali lebih daripada kamu. Tapi dia sedih karena gak ada di dalam uang, duit, barang-barang, mobil mewah, apa-apa aja. Kalau udah bikin rumah yang besar, tapi mana ada bahagia. Kita pikir oke, kalau saya ada rumah besar, kita pakai baju baru, kita pakai baju mahal, kita jalan, kita jumpa teman, kita jumpa keluarga, kita pikir oke, kalau saya akan pergi ke situ, kalau saya pergi ke party, saya akan lihatkan orang lihat saya punya banyak itu mahal-mahal baju. Tapi orang tidak peduli. Kami aja yang pikir tentang itu. Siapa dia akan lihat saya kalau kita bawa mobil baru, mahal mobil baru kita bawa, gak ada yang mau lihat mobil. Kita sedih. Bahagia itu bukan bahagia. Kita tidak usah dependensi samanya orang yang lain. Kita harus pikiran. Kita harus ada. Kita punya otak, kenapa kita pikir? Kita bilang kita ada itu hidup, tapi sekarang gak ada hidup ini. Seperti aja itu, kalau kita maunya hidup dari kecil, kita tidak tahu. Kita mau lihatkan orang, saya senang sekali. Kayak kita beli emas dan permata, dan ada satu orang saya lihat pakai cincin emas ya. Kemana aja pergi mau lihatkan, ini bagus, ini jelek.
Dia mau lihatkan orang. Lihatkan orang. Lihat, saya pakai ini cincin buat dari emas. Mahal sekali. Tapi orang tidak peduli. Untuk itu saya bebas. Karena saya tidak ada emas, tidak ada permata, tidak ada mobil mewah. Saya tidak punya rumah juga. Kalau saya tidur di hutan, saya senang sekali. Saya senang sekali. Kenapa? Kalau saya lihat atas, saya senang sekali. Gak ada tempat tidur. Gak ada duit. Mau pergi kemana, gak ada ongkos juga. Sekarang aja saya tidak punya apa-apa. Tapi saya terima. Saya mau terima. Saya mau baik-baik aja. Dan jangan bilang apa-apa kamu ada sakit. Jangan bilang kenapa orang gak bisa bantu kamu. Gak ada yang di dunia yang bisa bantu waktu kita sedih. Cuma kita aja pikir positif, itu aja cara. Hanya untuk dapat, cuma untuk dapat senang, itu aja yang cara. Saya bukan orang di sini, tapi saya tahu bahasa. Hari ini saya datang sini. Saya ingat sekali tentang tsunami. Saya ingat sekali tentang tsunami dan saya tahu 230.000 orang udah meninggal waktu tsunami. Mereka bawa apa sama mereka? Cuma pikir dikit aja. Kalau udah tutup mata, tak tahu kemana kita. Tak tahu mana ada uang dan duit, kita udah tinggal di sini. Kita tidak tahu di sini. Untuk itu aja, kalau saya lihat di sini, cuma bisa bilang satu aja, semua orang di dunia baik-baik saja. Baik-baik saja. Jangan pegang duit. Oke, mau pakai duit, tapi jangan bilang saya punya, jangan sombong sekali. Jangan sombong sekali. Jangan pikir tentang bahagia kalian aja. Kalau kalian mengerti agama, kalian harus mengerti tentang rasa ibu dan bapa. Kita tidak peduli. Sekarang kalau kita udah dapat uang, kita mau pakai uang untuk istri, mau bawa dia jalan-jalan. Tapi di mana ada ibu dan bapak kita tidak tahu. Sekali tanya sama mereka, waktu kita kecil, waktu kita anak-anak, waktu itu mereka banyak kerja dan mereka kasih makanan dan mereka jaga kita. Waktu mereka udah tua, orang tua, mereka udah tua, kita harus lihat mereka kita harus jaga mereka. Saya udah pernah tahu banyak orang di dunia. Ada banyak orang yang kerja di PT, ada gaji. Tanggal 1 mereka dapat gaji dan tanggal 1 aja mereka dapat gaji, tidak mau kirim uang ke orang tua. Mereka cuma beli boneka dan beli baju baru dan cuma 5 hari saja uang sudah habis. Dan 25 hari mereka tak punya uang, mereka makan mindo. Mereka makan mindo, tidak punya uang. Cuma 5 hari aja mereka udah habis uang. Mau beli boneka. Saya tahu banyak orang seperti itu. Untuk itu saya bilang jangan cuma cari bahagia Anda, cuma pikir bahagia kalian, harus pikir tentang orang tua juga. Saya selalu walaupun kemana-kemana saja saya pergi. Asli saya orang India, tapi saya di sini. Saya di hutan di sini.
saya pakai bahasa ini. Tapi semua kemana-kemana aja saya pergi, itu tidak ada masalah. Bahasanya tidak ada itu masalah. Yang penting itu mengerti rasa saya, mengerti apa-apa ada di dalam hatiku. Cuma mengerti itu aja. Jangan anggap kata-kataku. Jangan anggap kata-kataku. Cuma anggap rasa apa hati saya. Apa ada di dalam hatiku. Itu aja. Itu kita selalu mau pikir tentang kita aja. Tak mau bantu orang. Walaupun kami punya banyak uang. Kita mau buang-buang duit untuk kenapa ya? Tetapi kita tahu ada orang yang lapar sekali. Udah banyak hari. Waktu saya di Afrika, mereka di situ gak punya uang untuk makanan. Kalau ada 5 anak di satu rumah, cuma 1 anak bisa makan 1 hari. Mereka di antri, mereka tak dapat makanan. Mereka tak dapat makanan. Mereka tak dapat makanan untuk banyak-banyak hari. Kenapa? Kenapa? Mereka tak dapat. Kenapa? Susah di situ. 1 anak aja bisa makan 1 hari. Mereka di antri. Dan di sini, di situ orang miskin. Di sini juga orang miskin. Gak ada uang untuk makan. Banyak orang lapar di sini juga. Tapi bukan seperti orang di Afrika. Di sini juga orang yang tak punya makan, tak punya uang untuk minuman. Di sini juga seperti itu. Tak punya baju pun. Ada di dunia banyak orang seperti itu. Apa-apa kita bisa bantu orang, kita harus bantu. Untuk itu, walaupun saya gak ada 2 baju, cuma 1 baju aja saya pakai, tapi kapanpun saya dapat uang, kapanpun saya dapat duit, saya tidak mau habis-habis uang untuk jelek kerja yang jelek saja. Orang yang habis uang untuk pacar, untuk istri, tapi tidak mau pakai uang untuk orang tua. Itu aja. Waktu ulang tahun saya mau bilang sama semua orang di dunia, jangan kasih sakiti orang tua kalian. Mereka udah kasih badan ini, mereka udah kasih bahagia banyak dikit waktu kecil, waktu mereka kirim, mereka bawa kami ke sekolah, mereka kasih banyak apa-apa aja kita mau waktu kita lahir, waktu kita anak. Waktu itu mereka udah apa-apa mereka bisa. Untuk itu kalau sekarang mereka udah mau meninggal, sebelum mereka meninggal, karena sekali aja kalau orang tua sudah meninggal, kita akan pikir kenapa kita tidak bantu mereka, kenapa kita tidak lihat sama mereka, kenapa kita tidak jaga mereka. Kita akan pikir, daripada itu sekarang aja bangun. Bukan bangun dari badan, bangun dari hati, bangun dari ruha, bangun dari jiwa. Itu aja. Karena besok-besok tak tahu gimana rasa besok-besok, kemana saya tidak tahu. Untuk itu saya cuma minta sama semua orang, saya cuma berdoa, Tuhan, saya cuma berdoa, Tuhan, 1 orang di dunia saya tidak mau lapar. Saya berdoa, Tuhan, 1 orang pun tidak ada musuh di dunia, 1 orang pun tidak ada, 1 orang pun tidak ada pengemis di sini, 1 orang pun saya tidak mau. Saya cuma mau semua orang baik-baik dan semua orang cari siapa yang saya cari, Tuhan. Dan ini badan, ini hidup kita dapat manusia, ini mahal saja.
Ini mahal sekali. Mahal sekali. Walaupun kita punya itu permata dan emas tapi kalau kita tak punya mata, siapa yang tahu? Siapa yang lihat? Siapa yang nonton? Mata kun tak nonton apa-apa. Ada yang roha yang nonton semuanya. Itu kacamata dan mata dua-duanya sama. Seperti kacamata tak bisa lihat, tak bisa nonton. Itu ada di atas itu di mata, tapi kacamata gak bisa nonton. Seperti itu mata ini juga gak bisa nonton, cuma bisa nonton itu aja roha. Yang dia tak bisa, dia tak punya warna. Dia tak punya warna, untuk itu gak bisa lihat dari mata. Tapi kita bisa rasa, seperti itu. Kita bisa rasa, kita bisa mengerti mereka, kita bisa percaya Tuhan. Kita bilang, tapi gak ada yang saya pernah jumpa yang percaya Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan, kenapa kita sakiti Tuhan? Kalau kita percaya Tuhan, kenapa kita jahat sama Tuhan? Kenapa? Saya tak mau sakit sama satu orang pun. Saya senang sekali sekarang. Sebelum saya meninggal, saya udah di sini. Saya udah di hutan ini. Itu mimpi dari kecil. Itu mimpi. Saya udah mimpi banyak kali. Saya mau ke tempat ini. Saya mau ke tempat Sumatera dan saya mau ke tempat ini. Saya mau ke tempat Aceh. Saya mau ke tempat banyak tempat saya mau, dan saya mau mengajar. Saya mau mengajar orang di dunia. Walaupun kalau kita pikir positif, kita gak ada duit, kita gak ada apa-apa aja. Apa-apa barang kita gak ada, saya senang. Saya terima. Kalau ada anjing yang mau gigit kami, itu terserah anjing. Tapi kita tidak mau gigit anjing. Kita tak boleh sama-sama anjing. Apa-apa anjing bikin, kita tak boleh. Karena kita manusia, kita punya itu otak, kita punya pikiran. Kita tak boleh. Kalau orang di dunia ada, kalau mereka mau sama kalian seperti anjing, kita tidak boleh. Maafkan saja. Semua orang, jangan marah sama orang, jangan bikin musuh. Karena kalau kita udah meninggal dari sini, apa kita akan bawa? Gak ada yang kita mau bawa dari sini. Untuk itu, ini hidup sementara. Ini hidup sementara. Binatang, manusia, badan, semuanya sementara. Apa-apa saya udah dapat sedih, sakit, bukan untuk gara-gara badan. Kita udah dapat banyak sedih. Kenapa? Karena kita udah percaya saya itu badan punya saya. Ada kutu-kutu di sini, lihat di sini. Dia mau gigit saya. Apa maksudnya kalau dia gigit saya tak boleh bunuh dia. Dia punya racun di dalam badan dia, tapi saya gak boleh. Saya gak boleh bunuh dia. Karena kalau dia tidak punya otak untuk pikiran, tapi saya punya otak. Saya tak bisa sama-sama mereka. Apa-apa mereka bikin sama aku, saya tak mau bikin sama orang. Saya tak mau bikin sama orang. Baik sejak itu. Besok kalau saya udah meninggal dari sini, waktu itu kalian akan hargai kata-kata saya. Karena
ini bukan sekali, udah banyak kali di dunia. Kalau waktu orang yang ada hidup kita tidak ada hargai mereka. Waktu meninggal kita mau hargai, kita mau berdoa sekali dia sudah meninggal. Karena orang yang ada hidup dia datang sama depan kalian itu ada sombong orang gak mau berdoa. Kenapa? Karena ada egois, karena sombong, ada marah, ada banyak. Untuk itu saya mau bilang sama semua orang cuma satu aja, saya tidak mau bilang apa-apa, cuma mau bilang saya yang roha. Dan kalau kita ada rasa, kalau kita percaya badan ini punya saya, kalau badan ini punya saya, waktu lihat kalau saya punya itu ini rambut, kalau sedikit aja, kalau rambut sudah potong dan ada potong dan ada di bawah, udah di bawah. Tapi waktu rambut saya bilang ini punya rambut saya. Gak ada orang yang pegang rambut saya, ini punya saya. Tapi sekali itu udah potong dan ada di bawah, kalau orang udah ambil dan bawa dan orang udah dibakar juga, kita tidak ada masalah. Kenapa? Ini bukan saya, ini bukan punya saya. Waktu itu di sini di badan kita pikir ada kuku juga. Kalau udah potong kuku dan udah buang, kita tidak cemas tentang itu. Orang yang sudah mengerti yang saya yang roha, dia anggap semuanya badan ini seperti rambut dan kuku. Orang udah seperti rambut dan kuku. Untuk itu rambut dan kuku, badan ini semuanya seperti ini aja. Udah potong rambut saya lihat, udah potong kuku saya lihat. Jauh itu bukan dekat. Seperti ini badan juga, rasa ada seperti ini jauh. Karena badan ini tak punya tahu siapa yang tahu ini roha. Badan ini tak punya apa-apa rasa yang punya itu aja roha. Roha. Tuhan. Dari hati saya bilang, dari hati, kalau kalian mau hancur saya, kalian mau matikan saya, kalian mau bunuh saya, kalian mau apa-apa, waktu saya udah pergi di dalam roha, waktu itu saya gak ada di sini. Waktu itu kalau badan ini udah dibakar dan udah dikubur juga, saya tidak peduli. Kenapa? Karena gak ada rasa tentang badan, gak ada rasa tentang semuanya di dunia, semua barang-barang di dunia. Ada binatang juga di sini, tapi saya tidak ada masalah kalau ada banyak binatang di sini. Anjing juga, anjing di hutan di sini, tapi saya senang mau senang-senang aja. Mau senang-senang saja. Itu aja saya mau bilang sama orang. Sedikit pun jangan sakiti orang. Kita mau bilang itu, kita selalu nonton TV, kita bilang, oh ada di nonton film itu, kita lihat itu, kita nonton, dia harus meninggal, dia harus menang, dia harus jatuh, dia harus gitu. Banyak pikiran kita, gak ada apa-apa di depan itu, cuma televisi aja, tapi kita sedih, senang, kita ada banyak rasa, banyak pikiran tentang itu. Saya tahu satu lagu di sini itu, saya pernah itu
Semua waktu saya dengar itu satu lagu, tapi ada satu cewek, dia itu nyanyi lagu ini. Aku tahu kamu seorang bajingan, kamu seorang bajingan. Matamu sekiranya lihat ke kiri ke kanan, apalagi menawa pasti bakal ke bola. Matamu sekiranya lihat ke kiri ke kanan, apalagi wanita juga tak mau itu seperti ini. Saya dengar kata-kata seperti ini, tapi saya pikir orang bilang kamu seorang bajingan, tapi dia senang aja. Kenapa? Ini pacar saya mau bilang sama aku, kamu seorang bajingan. Dia punya cinta di dalam hati dia, bukan seperti ini. Kata-kata seperti itu bajingan, tapi hati itu bersih. Dia cinta sekali, untuk itu dia mau nyanyi lagu seperti ini. Itu aja. Kalau kita mau baik-baik, kita harus baca hati, bukan dengar kata-kata, jangan dengar kata-kata aja, dengar hati, dengar hati. Jangan cuma baca-baca itu sastra dan baca-baca dan Quran dan semua. Baca jiwa, baca roha. Jangan dengar cuma suaranya waktu guru yang mengajar. Cuma jangan dengar suara aja, dengar suara dalam hatiku. Dengar, karena itu kata-kata, ini bahasa, itu semuanya untuk sementara. Tuhan yang bukan untuk sementara, Tuhan yang selalu. Itu aja. Waktu saya datang ke sini, banyak orang mau bilang, kemana di sini, ngapain di sini ini. Kalau di kampung, saya pergi ke kampung, orang bilang boleh masuk kampung, boleh masuk kampung. Itu boleh masuk kampung, ya ini kampung. Tapi saya tidak pernah pikir siapa yang boleh ini, apa ini kampung. Saya tidak peduli, saya tidak pikir tentang itu. Saya tidak bisa lihat apa ini kampung dan ini kota besar dan hutan. Nggak perlu lihat itu. Kalau saya buka mataku, saya bisa lihat ini hutan dan siapa yang ada depan saya. Tapi kalau sudah tutup mataku dan kalau saya meditasi, tak tahu mana saya, di mana saya, kemana saya. Gitu aja. Untuk itu, yang terakhir saya mau bilang sama semua orang di dunia, semua muridku, karena saya udah mengejar. Kalau kalian mau tahu tentang roha, saya akan mau bikin video seperti ini. Untuk saya mau kasih pesan sama semua orang yang mau mengajar tentang baik-baik, tentang vegetarian, tentang vegan. Karena saya mau mengajar, saya ada tulis satu buku juga tentang vegetarian. Buku nama itu Jangan Bunuh Saya. Tentang jangan bunuh saya, bukan saya mau bilang jangan bunuh saya. Ada yang binatang bilang jangan bunuh saya. Untuk itu ada itu 365 karena kenapa kita harus makan vegetarian. Dan itu saya udah tulis. Dulu saya pernah tulis buku juga, lebih dari 40 buku, dan sampai sekarang saya udah mengajar 35.000 kali. Ada jam saya mengajar 35.000 jam. Dan dari itu kami ada itu recording 10.000 jam ada di YouTube juga. Dan kalau Anda mau itu lihat, Anda boleh pergi ke website saya, dan nanti di bawah video ini kalian boleh lihat itu di description. Kami akan kirim semuanya tentang saya. Tapi cuma satu aja saya mau bilang, saya bukan orang Kristen, orang Muslim, orang Jain, orang Hindu. Saya tidak mau beda-beda. Saya cuma mau, saya manusia, kalian manusia, dan mau hidup baik-baik aja. Saya tidak mau musuh. Untuk itu
Itu aja saya datang ke sini. Hari ini itu aja pesan dari aku. Hari ini ulang tahun aku. Saya mau kirim pesan ke semua orang di dunia. Saya mau kirim pesan itu. Jangan angkat badan ini. Jangan cinta dan benci sama siapapun. Itu aja. Kalau yang terakhir saya mau bilang, kalau kita mau senang dan bahagia, maka jangan benci dan cinta. Karena kalau kita cinta sama satu orang dan orang yang pergi jauh dari kita akan sedih sekali. Kenapa? Karena orang sudah pergi jauh sekali dan senang juga sudah pergi. Kalau saya cinta sama orang, dia pergi jauh, saya sedih. Kalau kita benci sama orang, tapi orang dia datang sama kita akan sedih. Orang sama yang gak saya cinta, dia pergi, saya sedih. Orang sama saya benci, dia datang, saya sedih. Jadi untuk satu aja caranya, selalu saya gak ada rasa untuk benci dan cinta. Jadi siapa yang mau datang, siapa yang mau pergi, gak ada masalah, gak ada cemas, tidak ada peduli. Cuma senang-senang dan meditasi sama roha jiwa dan Tuhan aja. Saya cuma mau bilang yang terakhir itu aja. Semua Tuhan, semua jiwa itu aja tenaga Tuhan. Semua jiwanya sama, semua manusia sama. Saya yang roha bukan badan. Saya yang roha bukan kata-kata. Saya yang roha bukan otak. Saya yang roha jauh beda daripada semua barang di dunia. Roha, roha, roha. अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन